Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan nikmat dari Allah, dipilih untuk bisa beribadah, melakukan salat maghrib berjamaah, kemudian beriktikaf di masjid ini sambil menunggu datangnya waktu salat isya, sambil kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, yang nasihat ini bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah duduknya kita di sini menambahkan kedekatan kita dengan Allah dan kedekatan kita serta kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Hikam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Malam hari ini kita akan membahas hikmah Ats-Tsalitsah wal Ishrun yang ke-23, yaitu qauluhu radhiyallahu ta'ala anhu, la tataraqqab faraghal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan, la tataraqqab, janganlah engkau menunggu, faraghal aghyar, daripada kesempatan. Faragh itu artinya kosong, aghyar itu sesuatu yang berubah-ubah. Kalau kita singkatkan maka artinya kesempatan. Jangan engkau menunggu kesempatan. Fa inna dzalik, karena ketika engkau menunggu kesempatan, yaqta'uka, engkau akan terhalang, an wujudil muraqabati lahu, untuk mewujudkan sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, fima, di dalam sesuatu, huwa, yang Allah Subhanahu wa taala muqimuka fihi, membuatmu ada di dalam sesuatu tersebut. Jadi ini ada hubungannya di dalam ilmu tasawuf. Beliau Ibn Athaillah As-Sakandari secara ringkas memberikan nasihat kepada kita di saat kita pengen beribadah kepada Allah, di saat kita pengen
ada sifat muraqabah. Sifat muraqabah yang sudah pernah kita ketahui adalah di saat kita ini selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat muraqabah sebagaimana yang sudah juga kita pelajari itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pada intinya di setiap tingkatan daripada muraqabah, tujuan daripada muraqabah tersebut adalah makmano supaya kita mampu untuk selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap waktu dan setiap tempat yang kita ada di dalam tempat dan waktu tersebut, kapanpun dan dimanapun. Di saat kita ada muraqabah, kapanpun dan dimanapun, di saat kita merasa dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kapanpun dan dimanapun kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kapanpun dan dimanapun kita hilang dari hati ini sifat muraqabah, meskipun di waktu yang mulia, meskipun di tempat yang mulia, akan tetapi hati ini kosong, tidak terdapat di dalamnya sifat muraqabah, tidak terdapat di dalamnya perasaan diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, maka kita tidak akan mampu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah na'udzubillah, sebaliknya kita justru berani untuk menjadi pelanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran di saat kita melihat mungkin ada seseorang yang dionyo berada di tempat kelalaian. Misalnya kita contohkan pasar, tempat yang sangat identik dengan lalai, tempat yang sangat identik dengan banyak dusta, banyak kebohongan. Akan tetapi ada sebagian wong yang kita jingok, meskipun di dalam pasar dia mampu untuk melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngomongnya dengan ucapan-ucapan yang jujur, kemudian dia mampu untuk membaca doa, membaca zikir, ataupun bahkan membaca Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang lain. Meskipun dionyo ada di tempat yang biasanya wong kalau di tempat itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran kita melihat orang demikian yang dionyo mampu untuk beribadah di tempat yang lalai, di waktu yang seharusnya wong nyantai. Seperti maghrib. Maghrib ini waktu antara maghrib dan isya, itu waktunya kita untuk nyantai, melepaskan penat pikiran kita yang kita pikirkan dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Urusan dunia dan dunia, urusan duit dan duit, urusan mak mano ini dan mak mano itu. Tidak kelar-kelar urusan itu. Cuma pas maghrib ini biasanya lumrahnya wong menggunakan maghrib untuk istirahat, menggunakan maghrib, waktu maghrib ini untuk rahat. Rahat itu bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan jadi rehat. Bahasa Arab rahat, untuk istirahat. Dia istirahat di waktu seperti ini. Biasanya dulu seperti itu. Meskipun sekarang ini zaman sudah berubah. Maghrib masih ada wong yang mikirkan dunia. Aduh, sekarang ini meetingnya maghrib. Di kantor tidak puas meeting, maghrib isya digawe untuk meeting dan seterusnya. Nah, kita tidak heran di saat biasanya wong menggunakan waktu maghrib untuk istirahat, untuk dionyo merebahkan dia punya badan, dia punya kepala di pucuk kasur, ngidupkan AC dan seterusnya. Ada wong yang mampu, alhamdulillah kita termasuk yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wong yang mampu menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak heran. Kenapa?
di pasar yang seharusnya wong banyak lalai, dia mampu untuk beribadah karena ada muraqabah. Kenapa di waktu maghrib yang seharusnya wong banyak istirahat, dia mampu untuk muraqabah. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah puji. Termasuk daripada pujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan untuk hamba Allah yang dionyo beribadah di waktu bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Ada firman-Nya sampai tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Tatajafa junubuhum, mereka menjauhkan badan-badan mereka dari kasur. Anil madaji', mereka menjauhkan badan-badan mereka dari tempat istirahat. Yad'una rabbahum, mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak main-main ketika Nabi memberikan kabar gembira untuk kita tentang salat awabin, salat sunnah yang dilakukan setelah salat maghrib, yang jumlah minimalnya 6 rakaat, jumlah maksimalnya 20 rakaat. 6 rakaat yang dilakukan setelah sholat maghrib itu pahalanya sama seperti ibadah sunnah sebanyak 12 tahun. Luar biasa. Sebanyak 12 tahun ibadah sunnah. Ibadah sunnah maksudnya tahajudnya 12 tahun. Puasa sunnahnya 12 tahun. Kita mampu tak 12 tahun istiqomah? Tidak. Nah, bisa kita dapatkan pahala tersebut dengan kita beribadah menggunakan kesempatan antara maghrib dan isya untuk kita isi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak heran di saat seseorang memiliki sifat muraqabah, dimanapun dia berada, dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang itu punya sifat muraqabah, kapanpun waktu yang dia alami, yang dia ada di situ, dia mampu untuk gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita balik. Ada wong yang tidak muraqabah. Jangan heran kalau ada wong yang dionyo tidak muraqabah lalu di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan atau misalnya bulan-bulan yang mulia di ini bulan Muharram dan seterusnya, kita taruh be bulan Ramadan yang kita tahu kalau tentang kemuliaan Ramadan. Minta maaf, sebodoh-bodoh, seawam-awam wong pasti dia tahu bulan Ramadan itu bulan mulia. Tidak kati yang tidak tahu bulan Ramadan bulan mulia. Nah, tidak heran kenapa masih ada umat Nabi Muhammad SAW yang bahkan di bulan Ramadan dia mampu untuk bermaksiat. Kenapa? Karena hatinya kosong dari muraqabah. Dia lupa, tidak katik di hatinya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tidak heran ada wong yang di tempat mulia, Masjidil Haram, di depan Ka'bah, kurang apa lagi di depan mata kita nih kalau nak pagak Ka'bah tinggal berjalan baik. Kalau di Masjidil Haram tuh, kalau kita nih sekarang kan bahasanya tuh ngayal, menghadirkan di hayalan kita ada Ka'bah. Cuma kalau di Masjidil Haram, kalau kita nak pengen nyentuh Ka'bah, tinggal berjalan ke arah sana kita bakal sentuh. Itu memang benar-benar ada di hadapan kita Ka'bah. Cuma meskipun ada wong yang dionyo berada di tempat yang mulia, tetapi di saat hatinya kosong daripada muraqabah, maka dia mampu untuk bermaksiat. Karena lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Pas tawaf ngatoi wong. Banyak. Pas tawaf nyingoi wanita perempuan yang bukan mahram. Pas tawaf kesempatan dia untuk bermaksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kenapa dia mampu bermaksiat? Karena hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mendengar penjelasan ini, kita baru faham betapa mahal dan mulianya ketika Allah mengizinkan kita untuk menyebut nama Allah. Kita mampu lisan ini untuk menyebut nama Allah, itu nikmat yang luar biasa. Sesusah-susah kita
dalam 24 jam kita mampu untuk mengucapkan Allah sekali jadilah. Dalam 24 jam sekali kita mampu untuk mengucapkan Allah, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi Allah ni sering kita sebutkan. Minimal dalam solat berapa kali kita nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur. Kita ini kuping kita, kemudian pikiran kita, hati kita, Allah isi dengan kalimat nama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mahal. Kenapa? Karena ada manusia, ada wong yang lain yang hidupnya satu zaman sama kita, yang makannya sama seperti kita, makan sama-sama nasi, pempek ngilup juga sama. Cuma Allah halangi dia untuk ingat Allah. Allah halangi bahkan lisannya untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dengan sangat berani ngomong apa dia? Lulu gue. Sekarang urusan dunia, akhirat kaget urusannya. Bahkan dia berani yang haram tuh lemak. Banyak kan ngomong sekarang kan, yang haram tuh lemak, yang haram tuh nagih. Yang haram tuh nagih, tapi kalau yang ibadah ni tidak nagih, kalau haram tuh nagih. Tapi kita sebaliknya. Kalau kita alhamdulillah, kita sadari, kita alhamdulillah, kita ni alhamdulillah sekarang hatinya ketagihan sama majelis. Hati kita ketagihan dengan ceramah. Hati kita ketagihan untuk duduk di masjid. Hati kita ketagihan untuk nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah kunci. Ini adalah awal cikal bakal hati kita akan terus dijaga oleh Allah dengan sifat muraqabah. Nah, inilah. Maka intinya untuk mampu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makmano kehadiran Allah di dalam hati kita. Kalau Allah hadir, maka kita mampu untuk beribadah. Kalau Allah tidak hadir, maka artinya kita tidak bakal bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pertanyaan, menghadirkan Allah ini, apakah kita harus berusaha atau menunggu kesempatan? Apakah kita harus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, atau justru kita nunggu ngandon? Ngandon tuh jadi dia tidak bergerak, nunggu kesempatan ketika Allah membuka pintu baru dia masuk, atau sebaliknya dionya itu berusaha semaksimal mungkin makmano dia mampu untuk muraqabah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau memberikan tips, pesan kepada kita. Kalau kau nak muraqabah, la tataraqqab faraghal aghyar. Kalau kita pengen muraqabah, jangan nunggu kesempatan. Jangan. Misalnya kita yang masih muda, kita nunggu ngatokan di dalam hati kita, kagetlah tunggu umur cak 25 baru nak istiqomah. Misal baru nak istiqomah. Sekarang ini yang mak ini jadilah bela. Kaget umur 25 baru aku nak naik tingkatan. Atau kita yang sudah udah umur 25 makin ngomong lagi, kaget aku tak bisa istiqomah, masih bujang nunggu pengantin. Nah, sudah saling tunggu kaget. Atau yang sudah pengantin lah punya anak, kaget lah nunggu 40. Nunggu. Nah, ini katanya ulama Ibn Athaillah Sakandari, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu. Sifat nunggu ini, nunggu kesempatan, justru akan memutuskanmu, justru akan menghalangimu untuk mewujudkan muraqabah. Aku masih muda, nunggu tua, ujung-ujungnya tidak tua, tidak muda, tidak ibadah. Aku masih bujang, nunggu pengantin. Bujang tidak ibadah, pengantin juga tidak ibadah. Karena sifatnya nunggu, taswif, kaget dan kaget. Dan ini termasuk daripada tipu daya setan. Sedangkan kita tahu bahwasanya dunia ini ada tak kesempatan kita untuk beribadah. Kalau kita jingok, logikanya kita hidup di dunia ini, sebenarnya ada tak kesempatan kita untuk beribadah?
Ado dak? Jawabannya dak kati, jangan ngomong ado. Tidak kati. Yang namanya dunia ini bukan tempat kita sebenarnya. Kesempatan untuk beribadah itu dak kati. Kenapa? Karena dunia ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu sudah wataknya, sudah tabiatnya senang dengan sesuatu yang lalai. Minan nisa dengan perempuan, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarah kendaraan yang bagus yang bagus-bagus, minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah perhiasan zahab dan fiddah, kemudian kendaraan tadi, wal an'am wal harus, dia pengen punya kekayaan seperti disebutkan dalam Al-Quran, hewan ternak, pertanian, perkebunan. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah perhiasan dunia. Dunia ini kata Nabi Muhammad hulwatun khadirah. Kata Rasulullah, dunia ini hulwatun khadirah. Hulwah manis, khadirah warnanya hijau. Siapa yang tidak demen rasa manis, siapa yang tidak demen dengan warna hijau. Rasa manis, rasa yang dicintai oleh seluruh wong. Kalau pahit ada yang doyan, ada yang tidak. Kalau pedas ada yang doyan, ada yang tidak. Kalau manis doyan kalau, tinggal levelnya be. Ada yang manis nian, ada yang manis dikit. Kan? Manis doyan kalau. Khadirah warna hijau. Rato-rato wong demen warna hijau. Kenapa? Karena warna hijau ini warna alami, warna alam. Warna alam yang biasanya kalau kita pandang tidak membosankan. Nah, itu ibaratnya dunia kata Nabi. Ad-dunya itu hulwatun khadirah, manis dan warnanya hijau. Ibarat kata tu nak dirasakan lemak, nak dijingok jadi indah. Nah, ini artinya kalau kita nyingok sifatnya dunia dengan tabiatnya kita cocok. Sifatnya dunia dengan tabiatnya kita sangat cocok. Maka kalau kita jingok secara sifatnya asli dunia ini tidak sedikit pun memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Sedikit pun. Dunia tidak akan memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil hobinya main-main, laibun. Agak besar dikit, lahwun, lalai. Kalau budak kecil sekarang ini kita suruh ibadah, payoy solat, budak kecil umur 5 tahun, mana kenal namanya solat? Taunya main-main. Besar dikit, lahwun. Lahwun tu artinya lalai. Kalau sudah mulai SMP, SMA, kuliah tu lalai bae gawinya. Habis waktunya hura-hura, hahu-hahu dia kan? Lahwun. Kemudian watafakhurun. Sudah kenal yang namanya perkembangan zaman, mulai tafakhur, sombong-sombongan, HP bagus, motor bagus, tempat ngopi bagus, cewek bagus, dan seterusnya. Watafakhurun wazinatun. Ini Al-Quran anda baca nih. Yang anda baca ini Al-Quran. Laibun walahun watafakhurun wazina. Setelah dia tafakhur, bersombong-sombongan, otomatis dia membutuhkan perhiasan, penghias diri. Perawatan gayanya. Melila apa namanya? Sabun pencuci pembasuh wajah, pembersih wajah. Kan tidak pernah maki ya nani. Pembersih wajah biar tidak jerawatan, dirapi ke rambutnya Pak. Macam-macam. Ini zina. Jadi lalai dari awalnya. Lalai, main-main dan seterusnya. Intinya sedikit pun dunia tidak memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita beranggapan aku nak nunggu kesempatan yang tepat untuk beribadah, maka itu kalimat yang mustahil. Itu kalimat omong kosong. Karena dunia tidak aja itu. Dunia itu tidak sedikit pun memberikan kesempatan. Lalu kok kita nak memberikan kesempatan? Jadi mustahil. Jangan berandai dunia akan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Lalu mak mano? Apa yang perlu kita lakukan? Al-muraqabah fima huwa muqimuka fihi. Apapun yang Allah posisikan, yang Allah takdirkan
kita berada di dalamnya, maka silahkan kita berta'amul, silahkan kita bersikap dengan sikap yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ada di dunia. Dunia ni banyak jebakannya. Tidak sedikit pun memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Segala sesuatu yang namanya dunia itu melalaikan. Makanya katanya Nabi, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Nabi yang ngomong. Gara-gara galo-galonya melalaikan. Lalu mak mana caranya? Ayo kita berta'amul. Ayo kita bermuamalah, kita bersikap sesuai sikap yang diinginkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sikap-sikap inilah yang disebut dengan muraqabah. Kita ada di pasar. Misalnya anak-anaknya sama wong pasar galo-galo, "Payo kamu ngaji Quran." "Ustaz, kami ini nak berdagang." "Ayo kita sholat berjamaah." "Ustaz, toko nih kaget tutup terus." Nah, misal kan gitu. Nah, mana supaya kita bisa berta'amul, bersikap dengan perubahan-perubahan yang ada di depan mata kita dengan sikap yang ditentukan oleh Allah melalui ajaran Nabi Muhammad. Itulah yang namanya kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dunia ini sempit kita untuk ibadah. Ayo buat kesempatan. Makanya Rasulullah SAW beliau dengan sangat indah mengatakan, "Faiza asbahta," kalau kau terbangun di waktu pagi, "fala tantaziril masa," jangan nunggu sore. Pagi inilah bergerak untuk ibadah. Jangan nunggu sore, kaget besok bela. "Faiza amsaita," kalau kau ada di sore hari, "fala tantaziri sobah," jangan nunggu pagi. Nunggu itu ojong-ojongnya tidak tegawi. Bener? Nunggu ada duit baru nak pengantin, tidak tegawi. Nunggu baru nak tahajud, tidak tegawi. Buat kesempatan. Fala tantaziril masa wa idza amsaita fala tantazir sobah. Wa khud, kata Nabi, wa khud min sihatika qabla saqamik. Ambillah kesempatan di saat dirimu sehat, wa khud min sihatika qabla maradik, qabla saqamik, sebelum engkau sakit, mumpung sehat, jangan nunggu sakit. Wa khud min hayatik, ambillah kesempatan di saat dirimu hidup, qabla mautik, sebelum engkau meninggal. Nah, ini luar biasa. Kalimat yang sederhana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada intinya beliau memberikan gambaran kepada kita, dunia ini sempit. Tidak memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada pikiran, jangan ada kalimat menunggu di dalam hati dan benak pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bermuamalah, kita bersikap dengan sikap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana sikap-sikap ini, langkah-langkah ini dikenal di dalam ilmu tasawuf namanya muraqabah. Nah, oleh karenanya hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, para ulama, ana simpulkan dari beberapa kitab, mereka mengajarkan supaya kita bisa ibadah itu pertama niat, yang sering kita dengar. Pertama niat. Karena yang apa pernah ana sampaikan, kita ni punya kesempatan, kita ni punya kemampuan. Kesempatan dan kemampuan itu harus ada penggerak. Penggeraknya yaitu niat. Di saat kita berniat, maka sesempit apapun pasti sempat. Di saat kita niat, maka setidak mampu kita apapun kita mampu untuk melakukan. Maka penggeraknya adalah niat. Jadi ini niat. Makanya Imam Ghazali, anak ulangi, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah sangat menganjurkan kita untuk memasang niat di setiap hari kita. Sebelum terbit matahari, kata beliau, sebelum terbit matahari, pasanglah niat hari ini
aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sebelum terbit matahari pasanglah niat, hari ini aku akan menggunakan setiap detik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci pertamanya niat. Biar sempat dan biar kita mampu. Walaupun sebagaimana yang pernah ana sampaikan, ketika pelaksanaannya kadang-kadang kesempatannya terbatas. Kadang-kadang kemampuannya juga terbatas. Dan keterbatasan ini masing-masing. Keterbatasan ini levelnya masing-masing. Ada wong yang belum apa-apa dia ngomong, Ustadz inilah apa batasannya aku, batasan kesempatan aku, batas inilah Ustadz. Ada yang dia ngomong kemampuan aku inilah batasannya, padahal dia bisa lebih, padahal dia bisa jauh melampaui dari batasan dan dari kemampuan ataupun kesempatan yang dia miliki tersebut. Cuma dia dhaifun niyah, niatnya masih lemah. Jadi kalau nak kita pengen punya kesempatan lebih, pengen punya kemampuan lebih, niatnya harus besar juga. Jadi harus kuat juga. Yang niat yang kuat inilah yang diistilahkan di dalam kitab-kitab tasawuf disebut himmah. Disebut namanya himmah. Artinya di pucuknya niat itu namanya himmah. Kalau untuk kita orang awam niat be dulu. Niat be dulu, kesempatan, kemampuan semaksimal mungkin kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita memasang niat, memasang niat, aku niat untuk ibadah, aku niat untuk tidak bermaksiat. Niat ini kita pasang di setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas harian kita, sebelum terbit matahari. Nah, untuk membantu terlaksananya niat tadi dengan mudah supaya keterbatasannya itu kian minimal. Kalau batasannya maksimal berarti kesempatannya nurun. Kalau keterbatasannya itu maksimal, maka kemampuannya kita juga menurun. Nah, supaya maksimal kemampuan, maksimal kesempatan dan minimal itu keterbatasan, maka dianjurkan oleh ulama kita membuat jadwal harian untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah lewat satu waktu kecuali kita sudah memplanning, sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan di dalam waktu tersebut. Waktu ini kalau kita bagi hari-harian kita nih, ada sebelum subuh, ada setelah subuh sampai terbit matahari, ada waktu duha, ada sebelum waktu sholat duhur, ada waktu asar, ada waktu setelah asar, ada waktu sebelum maghrib, ada waktu antara maghrib dan isya, ada waktu setelah isya, ada 9. Ini secara global. Nah, ini kita buat planning sebelum subuh, setengah jam, 15 menit sebelum subuh, niat kelar. Aku nak bangun sebelum subuh, meski cuma 15 menit. Niatkan aku nak bangun, nak melaksanakan sholat tahajud. Dan sudah kita bahas, tahajud yang dimaksud itu sholat witir. Tahajud yang kalau anak nyebut tahajud, maka maksudnya niatnya usolli sunatal witir, bukan usolli sunatal tahajud. Sudah pernah bahas sering. Kemudian habis subuh, adzan subuh dikumandangkan, apa yang kita lakukan? Buatlah planning sholat subuhnya berjamaah. Kalau masih ada waktu, aku nak antara adzan sama iqamah tu panjang, aku nak sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar. Lalu aku baca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, ya hayy ya qayyum ahil qulubatahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya 18 kali. Atau kalau tidak sempat, minimal yang aku baca doa fajar.
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku sholat subuh kecuali aku pasang niat minimal yang aku baca doa fajar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sudah, itu niatkan. Kemudian habis sholat subuh nunggu terbit matahari, ado wirid, ado zikir yang dikenal dengan zikir pagi dan petang atau wirdul latif. Sudah sampai terbit matahari. Terbit matahari ada sholat isyraq, atau bisa kita gabung langsung sholat duha setelah terbit matahari plus 16 menit. Aku nak sholat duha minimal 2 rakaat dan seterusnya sampai zuhur kan. Zuhur ada sholat qobliyah ba'diyahnya, asar ada sholat qobliyahnya. Habis asar menjelang maghrib ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sama dengan zikir yang kita baca pas habis subuh nunggu terbit matahari. Baca, niatkan kita baca. Habis maghrib menunggu datangnya waktu salat isya, kita lakukan hal yang seperti ini. Habis salat isya nak majelis, nak istirahat sebelum tidur, niatkan aku nak tahajud. Nah, kalau di schedule, kalau dibuat planning seperti ini, maka insya Allah niatnya akan terbantu. Niatnya akan mudah kita laksanakan. Kesempatannya akan mudah tergambar. Kemampuan kita juga akan bertambah gara-gara ada planning. Beda kalau wong yang dionyo itu mano jadi, mano jadi ngalir be, melok be. Kalau ada kesempatan, bismillah. Kalau ada, belum apa-apa. Kalau ada, berarti dia sedang mayangkan ando. Nah inilah salahnya kita di situ. Ayo dibuat planning. Makanya kami pondok pesantren tuh, yang untungnya santri-santri pondok pesantren bukan hanya mereka belajar kitab, bukan. Belajar kitab kami di Hadromut paling belajar tuh 3 jam. Paling belajar syariat ini cuma 3 jam. Sisonyo mano hati jiwa diri ini ditempa untuk selalu mulazim istiqomah di jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salatnya berjamaah, sunnahnya ma ini, makannya ma ini, minumnya ma ini, omongannya ma ini, dan seterusnya. Itu planning yang ana sebutkan tadi. Kalau di pondok pesantren jadi tata tertib yang wajib untuk dilakukan. Kalau dilanggar ada hukuman. Nah, makanya kami terbantu. Ida salat berjamaah kena hukum. Ida wiridan, ida zikir kena hukum. Tidurnya kedaluan kena hukum. Bangunnya terlambat kena hukum. Nah, gara-gara ada tata tertib seperti itu, maka anak-anak atau santri pondok pesantren biasanya dia mampu untuk lebih istiqomah. Itu yang kedua. Jadi pertama niat. Yang kedua diatur planning waktu. Dan yang terakhir adalah doa. Ini doa ini penting. Jangan takoan. Aku lah punya niat. Aku lah bisa buat planning. Kalau tak kati doa, tidak mungkin. Kenapa? Karena yang menggerakkan niat itu Allah. Karena yang membuat kesempatan, yang membuat kebutuhan, kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong untuk tidak berdoa kepada Allah. Dengan tidak berdoa kepada Allah, jangan sombong. Ayo berdoa. Makanya dengan wirid-wirid tadi yang kita baca, zikir pagi dan petang, itu ada kandungan doa. Yang mana doa tadi ada salah satu doa yang dibaca adalah doa supaya kita lebih gampang terbantu untuk istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa Allah mengajar kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah tolong jangan engkau lencengkan lagi hati kami. Lemak sudah model main ini lemah dah main ini lemah. Meskipun kita mungkin solid urusan dunia, tapi hati kita lemah. La tuzigh qulubana, tolong ya Allah yang main ini lemah. Maka jangan engkau lencengkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami hidayah dan petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami kasih sayang. Maksud kasih sayang di sini banyak, luas maknanya. Salah satunya adalah jangan hati ini terbuai dengan ibadah yang telah kami lakukan.
Berikanlah kami kasih sayang ya Allah. Banyak wong yang tergelincir di saat dionya sudah banyak ibadah, tidak lagi bermaksiat, tapi setannya jenderal. Setannya jenderal pula. Yang dia mesiinya bukan maksiat, tapi dia mesiinya ujub dengan ibadah. Dia mesiinya sombong dengan ibadah. Maka di saat ini kita butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya Allah, tolong tenaga aku lah sudah engkau gunakan untuk ibadah, kesempatan untuk ibadah, maka tolong dari ibadah yang sangat lezat ini, tolong jaga hati kami, berikanlah kami rahmat kasih sayang supaya kami tidak terbuai dengan ibadah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, ini kesimpulan daripada tentang muraqabah yang diajarkan oleh ulama. Insya Allah kalau kita ada niat untuk melakukannya, pasti kita akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama niat, yang kedua schedule, planning amal, dan yang ketiga adalah doa munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selalu kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.